Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samaran Alifia. Dalam memenuhi ujian akhir semester 4, saya akan merangkum dan menjelaskan pertemuan ke-10 sampai ke-15 dan juga materi dari kelompok saya, kelompok 6, yaitu mengenai fikih dakwah. Rangkuman pertemuan mitra dakwah. Mitra dakwah disebut juga sebagai madu, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik secara individu ataupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam ataupun tidak. Dengan kata lain secara keseluruhan. Dalam hal ini ada ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan salah satu tanda kebesaran Allah di alam ini adalah keragaman makhluk yang bernama manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Menurut Muhammad Abduh, membagi mad'u menjadi 3 golongan. 1. Golongan cendik-cendikiawan, artinya yang cinta kebenaran dan dapat berpikir secara kritis dan juga cepat menangkap persoalan. Kedua, golongan awam, yaitu kebanyakan orang yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Dan terakhir, golongan yang berbeda dengan golongan di atas, mereka yang senang membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu, tak sanggup mendalami yang benar. Pesan dakwah. Pesan adalah ide, gagasan, informasi, dan opini yang dilontarkan seorang komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk mempengaruhi komunikan ke arah sikap yang diinginkan komunikator. Pesan dakwah atau materi dakwah adalah isi dakwah yang disampaikan dai kepada mad'u yang bersumber dari agama Islam. Pesan dakwah tidak lain adalah al-Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan al-Hadis. Sebagai sumber utama, akidah meliputi akidah, syariah, dan akhlak dengan berbagai macam cabang ilmu yang diperolehnya atau yang sudah diperoleh dai. Pertama yang diperhatikan dalam merencanakan dan menyusun pesan yaitu menentukan tema dan materi dakwah. Nah, dalam hal tersebut, syarat utama sebuah pesan dalam menyampaikan atau mempengaruhi halayak, pesan itu harus mampu membangkitkan perhatian halayak. Lalu, berkaitan dengan faktor siapa itu dai yang akan menyampaikan pesan atau dakwah. Karena suatu pesan yang sama tetapi disampaikan oleh dai yang berbeda kepada halayak yang sama menimbulkan efek yang berbeda juga. Selanjutnya, metode dakwah. Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai seorang juru dakwah untuk menyampaikan materi dakwah Islam. Dalam menyampaikan pesan dakwah, metode sangat penting digunakan karena suatu pesan walaupun baik, tetapi jika yang disampaikan lewat metode yang tidak benar, maka pesan itu bisa jadi ditolak loh oleh si penerima. Lalu metode terbagi menjadi 3 nih yang digunakan. Yang pertama, metode bil hikmah adalah pernyataan yang tegas lagi benar dengan disertai dalil atau bukti yang kuat untuk menjelaskan yang hak dan menghilangkan yang batil. Kedua, metode maudhi'ah hasanah, artinya dakwah dengan nasihat dan pengajaran disertai contoh-contoh yang baik sesuai dengan tingkat pemikiran objek dakwah. Dan terakhir, metode mujadalah bilatih ya ahsan, artinya perdebatan yang dilakukan dengan cara yang baik, yaitu dengan menggunakan dalil-dalil rasional tanpa mencaci maki atau memusuhi orang yang didebat. Agar dakwah tepat sasaran, Al-Quran telah menunjukkan kaidah-kaidahnya dalam surah An-Nahl ayat 125, arti serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Logistik dalam dakwah adalah segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan dan peralatan dakwah yang digunakan untuk mencapai tujuan dakwah, baik berupa uang atau barang, serta segala sesuatu yang digunakan untuk kelangsungan dan kelancaran dakwah itu sendiri. Macam-macam logistik dakwah ada uang dan barang. Uang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dakwah-dakwah dalam pengajian rutin, uang transport dai, uang sewa alat atau tenda dan lain-lain. Sedangkan barang diperlukan sebagai sarana, alat, dan segala sesuatu yang mendukung jalannya dakwah. Macam-macam sumber logistik dakwah, yaitu ada infak, mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak ada yang sunnah, ada juga yang wajib. Selanjutnya sodakoh, memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas. Selanjutnya hadiah, yaitu memberikan sesuatu tanpa ada imbalannya dan dibawa ke tempat orang yang akan diberikan. Lalu ada hibah, memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan balasannya. Selanjutnya ada bantuan atau kerjasama,
artinya sumber logistik dakwah yang besar dalam bentuk uang atau barang, seperti pengurus sebuah majelis merekrut sebuah perusahaan atau beberapa perusahaan untuk menjadi donatur. Media dakwah adalah segala sesuatu yang berupa alat perantara dua sarana yang digunakan dalam kegiatan dakwah yang menjadi penunjang dalam proses penyampaian pesan dakwah atau pesan dari dai atau komunikator kepada mad'u atau komunikan secara efektif. Dakwah tidak cukup hanya mengandalkan metode tradisional seperti ceramah-ceramah atau pengajian menggunakan media tutur. Penerapan media modern juga harus diterapkan, tentunya sesuai dengan perkembangan daya pikir manusia, harus dimanfaatkan sedemikian rupa agar dakwah Islam lebih kena sasaran dan tidak out of sight. Implementasi dakwah. Implementasi adalah suatu proses yang dinamis di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau kebijakan itu sendiri dan kegiatan yang terencana dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu. Selanjutnya, fikih dakwah. Fikih secara etimologi artinya pengertian, pengetahuan, kepandaian, dan kecerdasan. Pada mulanya istilah fikih itu ditunjukkan untuk ilmu pengetahuan yang tercakup di dalamnya hukum-hukum tentang keyakinan atau akidah seperti kewajiban beriman, akhlak tasawuf, dan amal perbuatan lahiriah seperti sholat, puasa, jual beli, dan lain-lain. Ini dapat ditemukan dalam definisi menurut Abu Hanifah yang artinya adalah pengetahuan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban seseorang. Dakwah dalam perspektif fikih, hukum berdakwah menurut para ulama yaitu fardu kifayah, beralasan bahwa orang-orang yang bertugas berdakwah itu mestilah ulama. Sedangkan umat Islam tidak semuanya ulama. Kesimpulannya, seorang pendakwah harus memahami materi dakwah yang hendak disampaikan adalah sesuatu yang sudah diketahui dan dipahami oleh juru dakwah sebagai ketentuan syara. Dai juga harus memahami kondisi dan lingkungan masyarakat yang akan didakwahi. Mungkin cukup sekian rangkuman dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.